Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 Organisasi dan Arsitektur Komputer kelas A angkatan 2022. Anggota kelompok kami adalah Jiesa, Salam, Zulfa, dan Dina. Di sini kami akan membahas operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan biner. Silakan simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dina Hanifa dengan NIM 2205423. Di sini saya akan membahas tentang operasi pengurangan aritmatika biner. Pada dasarnya, aritmatika logika tidak menangani pengurangan secara langsung yang sama dilakukan oleh manusia dalam menyelesaikan pengurangan. Tapi bukan berarti komputer kita tidak bisa menangani pengurangan. Pengurangan tetap dikerjakan, namun dengan menggunakan metode komplement. Jadi, komplement pada dasarnya merubah bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. Dan yang akan saya bahas di video ini, dalam bilangan biner ada 2 komplement. Yang pertama, komplement yang 1 atau komplement basis minus 1. Yang kedua, komplement 2 atau komplement basis 2. Dan kita akan bahas komplement 1 terlebih dahulu. Jadi, komplement 1 di sistem bilangan biner ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengurangkan masing-masing bit dari nilai bit 1. Cara yang kedua yaitu merubah semua bit 0 menjadi 1 dan semua bit 1 menjadi 0. Misalnya bisa dilihat di sini ada nilai komplement dari bilangan biner 10110, maka hasilnya 01001. Nah, ini komplement bisa didapat menggunakan salah satu dari kedua cara. Cara yang pertama yaitu mengurangkan masing-masing bit dari nilai bit 1. Seperti contoh ini yaitu 11111 dikurang 10110, maka akan menghasilkan 01001. Nah, itu jika menggunakan cara yang pertama, itu mengurangkan masing-masing bit dari nilai bit 1. Nah, cara yang kedua, merubah bit 0 menjadi bit 1 dan bit 1 menjadi 0. Untuk cara yang kedua bisa dilihat yaitu di sini 1 diubah menjadi 0. 0 diubah menjadi 1, bit 1 diubah menjadi 0, 1 diubah menjadi 0, 0 diubah menjadi 1. Nah, di sini kita bisa dilihat hasil dari cara yang kedua. Sama dengan hasil ketika kita menggunakan cara yang pertama. Jadi di sini kalian bebas ingin menggunakan cara yang mana. Di sini saya sudah memiliki tabel perbandingan antara pengurangan bilangan biner dengan cara biasa dengan metode komplement 1. Jadi, komplement pada dasarnya yaitu merubah bentuk pengurangan ke bentuk penjumlahan. Jadi, di kolom sebelah kiri ini merupakan pengurangan bilangan biner dengan cara biasa atau yang biasanya kita lakukan ketika kita ingin mengurangkan antar bilangan biner, di mana jika 11001 dikurangkan dengan 10110, maka akan menghasilkan bilangan biner 00011. Jika kita ingin mendapatkan hasil dengan pengurangan bilangan biner menggunakan metode yang biasanya kita lakukan sebagai manusia pada umumnya, akan tetapi di komputer khususnya di bilangan aritmatika logika ini tidak menggunakan cara ini dalam menangani pengurangan, tapi menggunakan metode komplement 1, di mana pengurangan tersebut akan diubah menjadi bentuk penjumlahan.
di sini bisa dilihat, yaitu kita masukkan dulu 11001. Jika ingin dikurangkan dengan menggunakan komplement itu, saya menggunakan cara kedua. Cara keduanya yaitu di mana semua bit 0 diubah menjadi ke 1 dan bit 1 diubah menjadi 0. Jadi di sini 1 diubah menjadi 0. Bit 1 diubah menjadi 0. Bit 0 diubah menjadi 1. Bit 1 diubah menjadi 0. Bit 1 diubah menjadi 0. Dan bit 0 diubah menjadi 1. Maka kita tinggal menjumlahkannya, yaitu dengan 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0, tambah simpan 1, 1 tambah 1, 0, simpan 1. Nah, simpan 1 ini kita jadikan bentuk penjumlahan, di bentuk penjumlahan lagi, yang dimana 0 tambah 1 hasilnya 1, kita turunin aja nilai bit 1, 0, 0, 0. Jadi hasilnya 0, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya saya akan membahas tentang komplement 2 pada operasi pengurangan aritmatika biner, yang dimana komplement 2 merupakan hasil dari komplement 1 yang ditambah dengan 1. Di sini adalah contoh soal dari komplement 2 yang diambil dari komplement 1. Di sini adalah 11001 yang dikurangi dengan 01001. Nah, bilangan yang akan dikurangi itu kita tambahkan dengan 1, dimana 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, turunin 0, turunin 1, turunin 0. Hasil dari penjumlahan 01001 ditambah dengan 1 yang hasilnya 01010, itu kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam sini ya. Lalu kita jumlahkan, yaitu di mana 1 tambah 0 adalah 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 1 0, simpan 1, 1 tambah 1 adalah 0, tambah 0, 0, simpan, kan masih ada 1. Nah, simpanan 1 terakhir ini tidak diapa-apakan, jadi tidak seperti yang di komplement 1 yang harus dijumlah, yang simpan 1 ini harus dijumlahkan. Di komplement 2 itu tidak harus dijumlahkan, jadi anggaplah simpan 1 ini tidak ada, dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jason Nurdan Pertama. Di sini saya akan menjelaskan perkalian unsigned biner multiplication. Yang pertama caranya kita harus lihat aturan. Yang pertama ada masukkan bilangan yang akan dikalikan ke M. Terus yang kedua ada masukkan bilangan pengalih ke Q, awal A dan C sama dengan 0. Yang ketiga, jika kondisi terakhir Q 0 sama dengan 0, hanya lakukan shift kanan 1 bit sepanjang C, A, dan Q. Yang keempat, jika kondisi terakhir Q 0 sama dengan 1, tambahkan M ke A. Jika lebih dari 4 digit atau digit yang disesuaikan, tampung digit terakhir tersebut di C, kemudian lakukan shift kanan. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 sebanyak bit Q. Terus yang keenam, setelah loop berakhir, hasil akan tertera di A dan Q. Langsung kita mulai saja. Contoh soalnya, 1011 dikali dengan 1101.
ini kita definisikan sebagai M dan ini kita definisikan sebagai Q. Oke. Terus di sini kita bisa buat tabel. Yang pertama ada C, terus ada A, ada Q, ada M. Di sini untuk C dan A sesuai aturan di kondisi kedua, ada C itu kondisi awalnya 0. Maka ini kita isi 0, 0, 0, 0. Terus Q-nya kita sesuaikan dengan ini 1, 1, 0, 1. M-nya kita sesuaikan dengan ini 1, 0, 1, 1. Terus langkah selanjutnya kita harus lihat di kondisi yang 3 atau 4. Jika kondisi nanti Q 0 sama dengan 0 atau Q 0 sama dengan 1, kita harus lihat ini Q 0 sama dengan 1. Q 0 sama dengan 1 berarti berlaku di aturan keempat. Tambahkan M ke A. Jika lebih dari 4 digit tabung di C. Kemudian lakukan shift kanan. Terus caranya tambahkan M dengan A. Kita harus tambahkan M dengan A. Berarti M plus A itu 1011 dengan 0000. Kita tambahkan 1 tambah 00, 1 tambah 00, 1 tambah 01. 1 tambah 01, 0 tambah 00, 1 tambah 01. Masukkan hasil pertambahan ini ke dalam A. Berarti 1, 0, 1, 1. Kemudian kita isi lagi di C-nya sama dengan 0 karena di sini masih 4 digit ya, masih sesuai. Jadi C-nya kita tidak menampung apa-apa, makanya masih 0. Terus kemudian untuk Q-nya kita masih sama 1, 1, 1, 0, 1 dan M-nya 1, 0, 1, 1. Oh iya, sebelumnya kita kasih pembatas dulu karena ini merupakan soalnya. Ini shift add pertama. Terus kemudian kita lihat lagi kondisi yang ada di sini. Di sini di sini kita berlaku hukum yang karena ini sudah di add 1, berarti kita harus men-shift, men-tab gitu. Jadi di sini masih 0. Di sini kan bilangan ini pindah ke sini, jadi depannya 0. Di sini kita geser ke kanan, jadi ini 1, 0, 1. Yang ini geser ke sini, berarti ini 1, 1, 1, 0. Terus yang ini tetap, ini 1, 0, 1, 1. Ini kita kasih pembatas lagi untuk yang ini shift add kedua. Terus kita lakukan langkah berikutnya sama seperti yang tadi. Kita lihat di Q-nya. Q-nya di sini Q 0 sama dengan 0. Maka kita hanya melakukan tab ke kanan saja 1 bit. Karena ini masih 0, ini tetap 0. Terus di sini kita melakukan tab lagi ke kanan, berarti di sini 0, 0. Ini pindah ke sini berarti 1, ini ke 0. Terus ini ke 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Ininya yang di bagian tengah tetap 1, 0, 1, 1. Karena cuman di shift, jadi kita langsung bikin pembatas saja untuk shift add ke 3. Jadi teman-teman, di sini bisa kita lihat kalau misalkan dia shift add, maka dia harus membuat dua kolom sekaligus. Tapi kalau dia shift saja, kita hanya membutuhkan 1 kolom. Terus untuk langkah selanjutnya kita melakukan hal yang sama. Kita lihat Q 0-nya lagi. Q 0-nya di sini sama dengan 1. Berarti kita harus menambahkan M dengan A. Di sini kita menambahkan M dengan A, berarti M plus A 1, 0, 1, 1 ditambah 0, 0, 1, 0. Kita tambah 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0. Kita simpan 1, 1 tambah 0 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. Jadi untuk A-nya kita mendapatkan 1, 1, 1, 1, 0, 1. Untuk Q-nya tetap 1, 1, 1, 1. Dan untuk M-nya tetap 1, 0, 1, 1. Dan C-nya tetap 0. Kita selanjutnya lakukan
shift lagi. Lakukan shift berarti kan geser ke kanan lagi. Ini kita geser ke sini, berarti ini 0, ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 0, ini ke sini 1, ini ke sini 1, 1, 1, ini tetap 0. Terus kita lakukan shift F yang keempat. Untuk lakukan shift F yang keempat, kita sama caranya masih menggunakan kondisi yang ini. Jika Q 0 sama dengan 1, maka kita harus menambahkan M dengan A. Di sini bisa dilihat Q 0-nya sama dengan 1. Berarti kita bisa menambahkan di sini 1, 1, 1, 1 ditambah 0, 1, 1, 0. Kita tambahkan 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0. Kita simpan 1, 1 tambah 1, 0. Ada 1 di sini, kita tambah 1. 1 tambah 1, 0. Tambah 0 berarti kan 1, 0. Nah, di sini berlaku untuk cek karena di sini digitnya lebih dari 4 yang kita pakai kan 4 digit ya dari tadi. Berarti 1 ini bisa kita simpan di cek. Di sini 1. Terus kita ambil 4 digit yang belakang. Berarti ada 0101 untuk ini tetap 1111 dan ini tetap 1011. Untuk kemudian kita lakukan shift. Kita lakukan shift berarti ini kita akan pindahkan sini, berarti ini 1, ini ke sini 0, ini ke sini 1, ini ke sini 0. Terus untuk yang ini pindah ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1. Untuk ini tetap. Ini shift yang terakhir ya teman-teman, karena kita menggunakan 4 bit saja, berarti total shift-nya ada 4. Di sini kita sudah mendapatkan 4 shift. Terus kemudian untuk hasilnya setelah loop berakhir, hasil akan tertera di A dan Q. A dan Q berarti yang ini. Untuk hasilnya berarti 1010 dan 1111. Itu ya teman-teman. Jadi hasil dari perkalian 1011 dengan 1101 adalah 1010 1111. Untuk hasilnya bisa dibuktikan di kalkulator biner. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Salam Pararta akan menjelaskan terkait perkalian bilangan biner dengan Booth Method. Untuk mengalihkan bilangan dengan representasi 2S komplement, langkahnya adalah sebagai berikut. Pada inisialisasi, kita set register A dan register min 1 dengan 0. Kemudian kita isikan multiplikan pada register M dan multiplier pada register Q. Kita set counter dengan nilai n bit word. N bit word adalah jumlah bit pada bilangan yang kita akan kalikan. Perhatikan posisi bit-bit pada Q0 dan Q1. Apabila Q0 dan Q-1 adalah 1 dan 1 atau 0 dan 0, maka geser isi A, Q, dan Q-1 ke kanan sebanyak 1 bit. Kemudian apabila Q0 dan Q-1 adalah 1 dan 0, maka isi register A dikurangi isi register M. Kemudian hasilnya disimpan pada register A. Setelahnya, lakukan operasi shift right. Apabila Q0 dan Q-1 bernilai 0 dan 1, maka isi register A ditambah isi register M dan hasilnya akan disimpan pada register A. Setelahnya, kita lakukan kembali operasi shift right. Perlu diperhatikan, penggeseran dilakukan sebanyak 1 bit ke kanan, sedangkan MSB diisi dengan bit yang bernilai sama dengan bit pada MSB sebelumnya. Operasi akan selesai setelah siklus sama dengan jumlah n bit word yang dikalikan. Hasil akan berada register A dan register Q. Baik, kita akan langsung masuk ke contohnya saja. Di sini kita akan mencoba mengkalikan bilangan 7 dan 3. Di mana 7 bernilai 0, 1, 1, 1 dan 3 bernilai 0, 0, 1, 1. Pada tahap awal kita akan lakukan inisialisasi. Register A kita isi dengan 0, 0, 0, 0. Kemudian register Q dengan nilai 3. Register Q-1 kita isi dengan 0. Dan register M kita isi 0, 1, 1, 1, 1. Perlu diperhatikan urutan berikut ini. Di sini adalah Q0. Di sini adalah Q1, Q2, dan Q3. Maka dari itu di sini adalah Q-1. Dan di sini adalah A0, A1, A2, dan A3.
Urutan ini akan kita gunakan untuk ke depannya. Kita masuk ke tahap perbandingannya. Di sini kita lihat Q0 adalah bernilai 1 dan Q-1 bernilai 0. Maka dari itu, kita lakukan operasi A sama dengan A min M. Di sini kita bisa lihat A min M. Bagaimana bisa jadi 1001? Di sini nilai A posisinya adalah lebih kecil daripada nilai M. Maka dari itu, kita bisa inverse nilai M kemudian ditambah 1. Dan didapatkan inverse dari nilai M ditambah 1 adalah 1, 0, 0, dan 1. Dan A ditambah 1001 bernilai 1001. Kemudian kita lakukan operasi shift right. Pada operasi shift right, kita pindahkan nilai A3 ke A2, A2 ke A1, A1 ke A0, dan A0 ke Q3. Dari Q3 ke Q2, dari Q2 ke Q1, dari Q1 ke Q0, dan dari Q0 menuju Q1. Sedangkan pada MSB A yang baru akan diisi dengan MSB A yang lama. Baik, setelah itu kita cek kembali perbandingannya. Pada Q0 bernilai 1, pada Q-1 bernilai 1. Maka dari itu, pada siklus selanjutnya hanya akan kita lakukan shift right saja. Di siklus 2 kita hanya lakukan shift right. Pada A3 kita pindahkan menuju A2, A2 menuju A1, A1 menuju A0, A0 menuju Q3, dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya, MSB diturunkan dari MSB yang sebelumnya. Kita lihat lagi perbandingannya. Pada Q0 bernilai 0, pada Q-1 bernilai 1. Maka dari itu operasi selanjutnya yang kita lakukan adalah A sama dengan A plus M. Dari A sama dengan A plus M ini, bagaimana kita bisa dapat 0101? Begini caranya. A0 ditambah 1 adalah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0 dan simpan 1. 1 ditambah 1 dan ditambah dengan memori 1 tadi bernilai 1. Kemudian 1 ditambah 0 ditambah memori 1 bernilai 0. Dan sisanya kita simpan pada carrier. Sedangkan pada carrier itu dibuang, maka dari itu kita dapatkan 0101. Kemudian kita lakukan shift right. Pada operasi shift right, kita pindahkan nilai A3 menuju A2, A2 menuju A1, A1 menuju A0, A0 menuju Q3, dan seterusnya. Kita lihat lagi perbandingannya. Q0 bernilai 0. Q-1 bernilai 0, maka dari itu operasi selanjutnya di siklus berikutnya akan kita lakukan shift right saja. Kemudian kita lakukan shift right, A3 menuju A2, A2 menuju A1, dan A1 menuju A0, A0 menuju Q3, dan seterusnya. Sekarang kita sudah mendapati 4 siklus. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hasil akan berada di register A dan register Q. Maka dari itu, hasilnya adalah 0001, 0101. 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 2 adalah 5. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 4 adalah 16. Maka dari itu kita dapat hasilnya sama dengan 21. Sekian dari saya. Silakan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi pembagian biner, yang mana merupakan perulangan operasi pengurangan dan operasi pergeseran nilai biner. Pembagian biner memiliki 4 aturan yang harus diikuti saat melakukan pembagian biner, yaitu sebenarnya mirip dengan sistem desimal atau dalam sistem angka lainnya. Pembagian dengan 0 tidak akan ada artinya juga di bagian pembagian biner ini. Adapun aturan pembagian biner adalah jika 0 dibagi 0 maka hasilnya invalid, dan 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0, dan 1 dibagi 0 sama dengan invalid juga gitu, dan juga 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dengan keterangan
dibagi per digit. Jadi jika nilai yang akan dibagi lebih kecil dari nilai pembaginya, maka hasilnya akan 0. Dan jika nilai yang akan dibagi lebih besar atau sama dengan nilai pembaginya, maka hasilnya akan 1. Adapun langkah-langkah pembagian biner ini, yang pertama itu ada bandingkan pembagi dengan pembagi, yang mana jika pembagi lebih besar, tepatkan 0 sebagai hasil bagi. Lalu turunkan bit kedua dari pembagi. Jika pembaginya lebih kecil, maka kalikan dengan 1 dan hasilnya menjadi pengurangan. Kemudian kurangi pengurangan dari minuit untuk mendapatkan sisanya. Langkah selanjutnya yaitu diturunkan bit angka berikutnya dari pembagian yang dibagi dan lakukan langkah yang pertama tadi gitu. Terus di langkah yang selanjutnya yaitu langkah ketiga. Nah, proses tersebut diulangi sampai sisanya menjadi 0 atau seluruh dividennya dibagi. Terus kita masuk ke contoh pembagian binernya, yang mana langkah pertama karena 0 pada posisi bit paling signifikan tidak mengubah nilai angka, maka kita harus hapus dari nilai yang ingin dibagi dan pembaginya. Jadi nilai yang ingin dibagi menjadi 11010 dan pembaginya menjadi 101. Lalu kita lanjutkan menggunakan metode pembagian panjang. Pada langkah ini, bandingkan pembagian 101 dengan angka pertama pada nilai yang ingin dibagi, yaitu 11010. Karena pembaginya lebih kecil, maka akan dihasilkan dengan 1 dan maka akan dikalikan dengan 1 dan hasilnya adalah pengurangan. Lalu langkah selanjutnya akan dikurangi pengurangan 101 dari yang terkecil 110. Sesuai aturan pengurangan biner, 0 dikurangi 1 yaitu hasilnya akan 1. Jadi kita perlu meminjam 1 dari bit berikutnya yang lebih signifikan. Sedangkan 0 dikurangi 0 sama dengan 0 dan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan yang terakhir itu 1 dikurangi 0 sama dengan 0. Ketika kami mencoba menerapkan aturan tersebut, maka perhitungannya menjadi untuk digit pertamanya. Di sebelah kanan kita harus mengurangi 0 dikurangi 1. Jadi kita pinjam 1 dari digit sebelah kiri atau digit urutan lebih tinggi berikutnya. Maka hasilnya akan 1. Kemudian 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Karena angka pada urutan digit berikutnya yang lebih tinggi menjadi 0 setelah dipinjam. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Pada digit urutan kedua yang lebih tinggi berikutnya. Jadi kesimpulannya 110 dikurangi 101 sama dengan 001. Terus di langkah yang berikutnya yaitu langkah keempat, sesuai aturan yang pembaginya, bit terkecil berikutnya turun dan pembagi dikalikan dengan 1. Karena hasilnya 101 lebih besar dari 0011, langkah ini tidak dapat diselesaikan. Kemudian kita harus pergi ke langkah berikutnya, yaitu langkah kelima, yang mana kami menulis 0 sebagai bit hasil bagi berikutnya, dan kemudian bit paling signifikan 0 diturun. Lalu masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6. Sekali lagi pembagi dikali dengan 1 dan hasilnya ditulis sebagai 101 kali 1 sama dengan 101. Dan langkah terakhir kita sesuaikan pengurangan biner. Di sini kami kurangi 101 dari 110, kita dapatkan 110 dikurangi 10 itu adalah 001. Sisanya mirip dengan langkah 3 karena semuanya angkanya itu sama gitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.